Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiani Makmur dari jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar. Adapun di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas SPA 2 saya, yaitu mengenai konsep perancangan bangunan 2 lantai, yaitu bangunan kafe dan resto dengan menggunakan konsep morfologi. Langsung saja ke konsep pertama, yaitu konsep lokasi. Konsep pertama yaitu konsep lokasi. Di konsep lokasi ini, kita akan melakukan suatu analisa terhadap daerah, yaitu kecamatan yang ada pada suatu kota. Di sini saya mengambil kota Makassar. Dari beberapa kecamatan yang ada di kota Makassar itu, saya telah memilih 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Panakukang. Dari 2 kecamatan ini saya pilih karena saya anggap cocok untuk dijadikan sebagai lokasi pembangunan kafe dan resto yang akan saya buat ini. Dimana untuk memilih salah satu dari keduanya, kita akan melakukan pertimbangan terhadap 2 kecamatan itu dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu, yaitu seperti bagaimana lingkungan di kecamatan itu, aksesibilitas di kecamatan itu, visibilitas, ketersediaan lahan, dan lain-lainnya. Dimana di sini kita memberikan nilai bobot pada kriteria tersebut. Setelah melakukan perbandingan, akan terpilihlah satu kecamatan di output. Dimana di sini kecamatan yang saya pilih, yang saya anggap paling cocok, yaitu Kecamatan Tamalanrea. Kecamatan Tamalanrea ini merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang terbentuk sejak 7 Januari 1998 yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Beringkanaya. Kecamatan Tamalanrea berada pada kawasan riset dan pendidikan tinggi terpadu, kawasan industri, kawasan pergudangan terpadu, dan kawasan maritim terpadu dengan fungsi utama sebagai pusat pendidikan, pergudangan, pabrik, dan industri, sedangkan fungsi penunjang sebagai perkantoran, perdagangan, dan pemukiman. Adapun lingkungan di kecamatan ini pun juga relatif baik, sehingga cocok dalam pembangunan rancangan kafe dan resto ini. Kemudian masuk pada konsep site. Di konsep site ini, kita kembali melakukan atau mencari suatu daerah untuk lokasi bangunan kita di kecamatan yang telah terpilih pada konsep sebelumnya, yaitu di sini di Kecamatan Tamalanrea. Di mana di sini saya sudah memilih 2 lokasi site dengan memberikannya nama site A dan site B. Di sini untuk site A memiliki luas tapak sebesar 581 meter persegi dan untuk site B dengan luas tapak 2008 meter persegi. Adapun untuk kembali memilih salah satu dari keduanya, sama seperti konsep sebelumnya, kita kembali melakukan pertimbangan terhadap kriteria. Di sini kriteria yang saya gunakan yaitu lokasi set tersebut, bagaimana ukuran tapak dari set tersebut, lingkungan, aksesibilitas, dan visibilitas pada lokasi set. Nah, di sini telah terpilih set B dengan total poin 65 di output sebagai lokasi set terpilih untuk dijadikan sebagai lokasi bangunan. Set B ini merupakan tapak yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan di Kecamatan Tamalanrea, di mana luas tapaknya yaitu sebesar 2008 meter persegi. Lokasi set B ini juga cukup strategis karena sesuai dengan kriteria dalam rencana pembangunan resto dan kafe ini, di mana letak setnya itu sesuai dengan target pemasaran, yaitu pada kalangan mahasiswa, dikarenakan letak set yang berada di antara perguruan-perguruan tinggi seperti Universitas Islam Makassar, Universitas Dipa Makassar, dan Universitas Hasanuddin. Selain itu, pada set ini, aksesibilitas dan visibilitas untuk menuju site juga sangat baik atau cukup baik karena lokasi site yang berbatasan langsung dengan jalan raya. sehingga masyarakat pun juga dapat dengan mudah sampai atau mengetahui
site kita karena tempatnya itu yang batasan langsung dengan jalan raya. Konsep analisis site. Konsep analisis site ini yaitu suatu konsep di mana terdapat suatu permasalahan dan potensi dalam site, yaitu berupa orientasi matahari, angin, hujan, kebisingan, sirkulasi, serta penzoningan pada bangunan. Di mana di konsep ini kita akan memaksimalkan potensi yang ada di set kita dengan melihat berbagai permasalahan-permasalahan itu, di mana kita akan menganalisis permasalahan yang ada dengan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Di sini pertama yaitu orientasi matahari dan angin. Di sini matahari berorientasi dari arah timur ke barat, sehingga daerah yang paling banyak terkena paparan sinar matahari adalah pada sisi barat bangunan, khususnya pada posisi depan dari bangunan, sedangkan angin berhembus dari arah timur ke barat. Adapun solusi yang diberikan yaitu dengan penggunaan vegetasi sebagai filter dan pemantul sinar matahari, serta dapat memecah arah angin dan memberikan kesejukan. Kemudian, agar mendapat pencahayaan yang cukup, fasad bangunan diarahkan ke utara atau selatan dari site. Penggunaan sun shading pada bangunan, khususnya pada sisi barat, yaitu pada posisi depan bangunan, diberikan pola struktur yang dimiringkan sehingga sinar matahari dapat terhalangi. Kemudian penggunaan cross ventilation pada bangunan untuk memaksimalkan penghawaan alami pada bangunan. Kemudian analisa curah hujan. Pada lokasi site terdapat masalah, yaitu lokasi berada pada daerah tropis di mana memiliki intensitas curah hujan yang tinggi. Adapun solusi yang diberikan yaitu dengan menggunakan sistem penampungan air hujan sehingga air hujan tidak terbuang sia-sia dan dapat digunakan oleh pengguna bangunan dengan menggunakan Ruchika Rainwater System, yaitu suatu teknologi atau suatu sistem resapan dan pengendalian air hujan, di mana dengan sistem ini kita dapat menampung air hujan agar kemudian digunakan untuk penggunaan oleh pengguna bangunan untuk kegiatannya dalam sehari-hari. Kemudian analisa kebisingan. Di sini pada lokasi site berada di tengah kota sehingga memiliki tingkat kebisingan yang tinggi, terutama di sebelah utara site karena berbatasan langsung dengan jalan raya. Di sini dapat kita lihat pada gambar bahwa sumber kebisingan tertinggi yaitu terdapat di sebelah utara site. Kebisingan tinggi berada di sebelah barat dan timur site, dan kebisingan dengan tingkat rendah berada di sebelah selatan site. Adapun solusi yang diberikan yaitu dengan penggunaan vegetasi untuk meredam suara kebisingan dan sebagai elemen estetika, serta sekaligus sebagai penghalang polusi debu atau asap dari kendaraan yang berasal dari jalan raya. Kemudian karena lokasi site berada di pinggir jalan raya, maka bangunan pun dibangun lebih ke arah dalam site atau menjorok ke dalam sehingga tingkat kebisingan terdengar rendah dari dalam ruangan. Kemudian analisa orientasi sirkulasi. Masalah yaitu lokasi site berada di tengah kota dan berbatasan langsung dengan jalan raya, tepatnya pada bagian utara tapak. Solusi yang diberikan yaitu dengan menyediakan jalur entrance dan exit pada site untuk mencegah dan meminimalisir adanya kemacetan. Membedakan area parkir untuk karyawan atau pegawai dan pengunjung, di mana untuk area parkir pengunjung itu diletakkan di sisi bagian depan bangunan, sedangkan untuk area parkir pegawai diletakkan di area sisi atau bagian belakang dari bangunan. Analisa penzoningan atau zonifikasi. Zonasi makro pada site didasarkan pada letak dan orientasi bangunan utama. Area privat diletakkan di tengah site, area publik diletakkan di bagian utara site, sedangkan area semi publik diletakkan di bagian selatan dari site. Adapun solusi yang diberikan di sini dapat kita lihat yaitu berupa gambar, yaitu di mana zonasi publik dengan simbol warna kuning
zonasi privat dengan simbol warna abu-abu, zonasi semi publik dengan simbol warna merah, dan sirkulasi dengan simbol warna putih. Di sini dapat kita lihat bahwa zona publik itu diletakkan dekat dengan jalur masuk dan jalur keluar, dikarenakan sifatnya umum dan tingkat keramaiannya yang tinggi. Kemudian zona privat diletakkan di tengah-tengah site dan berada di antara zona publik dan semi publik. Kemudian zona semi publik diletakkan di dalam site karena tidak terlalu berhubungan dengan zona publik, di mana di zona semi publik ini tingkat keramaiannya itu tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan tingkat keramaian yang ada pada zona publik. Adapun ini adalah output dari konsep analisis site, yaitu berupa solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang telah saya jelaskan sebelumnya. Konsep kebutuhan ruang. Pada konsep kebutuhan ruang ini, yaitu setiap individu dalam suatu bangunan pasti memiliki ruang sesuai dengan kebutuhan dan aktivitasnya masing-masing, di mana dari aktivitas-aktivitas itu akan muncullah suatu kebutuhan ruang yang dibutuhkan oleh pengguna bangunan akibat dari aktivitas yang ada. Di mana di sini pengguna bangunan pada bangunan kafe dan resto ini, yaitu saya memiliki pengguna bangunan, pengunjung, karyawan, manajer, cleaning service, dan satpam. Di mana di sini contohnya, misalnya pada pengunjung dengan aktivitas memesan makanan dan minuman, maka ia membutuhkan area ruang, yaitu area kafe atau resto. Misalnya saja aktivitasnya yaitu membayar makanan dan minuman, maka ia membutuhkan area kasir. Kemudian misalnya pengunjung aktivitasnya itu memarkir kendaraan, maka ia membutuhkan area parkir. Nah, di sini dapat kita lihat contoh-contoh aktivitas-aktivitas tersebut, di mana dari aktivitas dari pengguna bangunan itu kemudianlah muncul kebutuhan ruang. Di mana di sini dapat kita lihat di output telah didapatlah apa-apa saja kebutuhan ruang yang digunakan oleh pengguna bangunan dari aktivitasnya. Di mana di sini dapat kita lihat bahwa total dari kebutuhan ruang yaitu sebanyak 23 jenis ruang. Kemudian konsep besaran ruang. Konsep besaran ruang itu adalah suatu konsep di mana kita ketahui setiap individu dalam suatu bangunan pasti membutuhkan luas ruang yang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Di mana di besaran ruang ini kita akan melakukan suatu ukuran, bagaimana ukuran dari ruangan yang telah kita dapat dari kebutuhan ruang atau pada konsep sebelumnya. Di mana untuk mengetahui bagaimana besaran ruang tersebut, kita akan melakukan analisis seperti furniture atau apa-apa saja yang akan kita letakkan pada ruangan tersebut. Misalnya saja di sini saya ambil contoh untuk area kafe. Di sini untuk area kafe pada bangunan resto dan kafe ini, saya ingin meletakkan satu set meja 4 kursi di area kafe tersebut, di mana jumlahnya itu ada 4 dengan total luas yaitu 3 meter persegi. Kemudian ada satu set meja dengan 4 kursi kembali dengan model yang berbeda dan ukuran yang berbeda, di mana untuk ukuran satuannya yaitu 1,25 kali 0,8 dengan total 8 buah sehingga mendapat luas yaitu 8 meter persegi. Kemudian satu set meja 2 kursi sofa dengan ukuran 1,2 kali 0,8 dengan total jumlah 4, didapatlah luas totalnya yaitu 4 meter persegi. Kemudian vas bunga dengan jumlah 8 dengan ukuran 0,8 kali 0,8 dengan total luas yaitu 20,2 meter persegi. Sehingga dari kebutuhan furniture ini kita jumlahkan, kemudian kita akan menganalisa bagaimana luasnya. Misalnya saja di area kafe ini saya misalkan areanya itu sebesar 80 meter persegi, dengan menambahkan sirkulasi pada area tersebut dengan sirkulasi sebesar 68%,
maka kita dapatkanlah luas total dari area kafe tersebut, yaitu sebesar 134 meter persegi. Kemudian pada analisis terakhir dari konsep besaran ruang ini dapat kita lihat untuk luas area keseluruhan yaitu sebesar 1162 meter persegi, di mana dengan besar sirkulasi 72,8% sehingga mendapat total luas yaitu 2008 meter persegi, yang dimana ukuran 2008 meter persegi ini sesuai dengan luas area site yaitu sebesar 2008 meter persegi. Konsep hubungan ruang. Konsep hubungan ruang ini yaitu di mana kita akan merancang pola hubungan ruang sesuai dengan pembagian jenis ruang dan lokasi pada bangunan kita, di mana didasarkan dari bagaimana jenis ruang pada bangunan ini, bagaimana kebutuhan dari pengguna bangunan, dan serta standar pola sirkulasi pada pola ruang. Di mana di sini dapat kita lihat yaitu pada tabel. Di sini telah saya tampilkan tabel mengenai hubungan ruang pada setiap ruangan yang ada pada bangunan ini. Di mana di sini dapat kita lihat bagaimana bentuk hubungan dari ruangan-ruangan yang ada. Di mana di konsep hubungan ruang ini kita menentukan hubungan-hubungan ruang itu untuk mengetahui posisi atau peletakan nantinya ruangan-ruangan ini pada bangunan kita. Di mana di sini saya memberikan simbol-simbol pada setiap jenis hubungannya, di mana untuk hubungan yang sangat erat saya memberikannya simbol warna merah. Untuk hubungan yang cukup erat saya memberikan simbol warna kuning, sedangkan untuk hubungan yang tidak berhubungan saya memberikannya dengan simbol warna putih. Di sini saya ambil contoh untuk ruang privat yaitu ruang istirahat pegawai, di mana di sini dapat kita lihat pada tabel misalnya hubungannya ruang istirahat pegawai dengan ruangan dengan nomor 14 yaitu ruang makan pegawai. Ia memiliki hubungan yang cukup erat, di mana di sini dapat kita lihat ia bersimbol warna merah. Kemudian ruang istirahat pegawai dengan ruang nomor 2 yaitu ruang manajer, di mana di sini hubungannya tidak berhubungan sehingga nanti peletakan ruangan istirahat pegawai ini dengan ruang manajer letaknya itu tidak berdekatan atau berjauhan. Begitupun juga tadi dengan ruang istirahat pegawai dengan ruang makan pegawai, karena hubungannya yang sangat erat, maka nanti peletakan ruangannya itu pasti harus berdekatan dengan ruang istirahat pegawai. Kemudian ruang istirahat pegawai dengan ruang nomor 19 yaitu dapur. Di sini saya berikan hubungannya itu cukup erat sehingga nanti peletakan ruang istirahat pegawai atau jarak antara ruang istirahat pegawai dengan ruang dapur itu pasti letaknya yaitu tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh juga, karena hubungannya itu yang cukup erat. Adapun di sini dapat kita lihat pada output dari konsep hubungan ruang ini, di mana di sini sebagaimana tadi saya jelaskan sebelumnya, pada konsep hubungan ruang ini kita akan tahu bagaimana peletakan posisi ruangan-ruangan yang ada pada bangunan. Di sini dapat kita lihat di output bagaimana ilustrasi dari peletakan dari setiap ruangan tersebut didasarkan dari hubungan antar setiap ruangan yang ada pada bangunan. Konsep zonasi makro. Konsep zonasi makro ini merupakan suatu konsep di mana kita akan mengklasifikasikan jenis ruang berdasarkan jenis, kebutuhan, dan lokasi pada bangunan dalam bentuk zonasi, di mana didasarkan dari pembagian jenis ruang berdasarkan kegiatan pengguna bangunan, tingkat keeratan hubungan ruang, serta standar pola sirkulasi pada bangunan. Pada konsep zonasi mikro ini kita akan mengetahui pembagian zonasi mikronya didasarkan dari jenis ruangan tersebut, apakah ia bersifat publik, bersifat privat, bersifat semi publik, atau apakah ruangan tersebut bersifat servis. Adapun di sini dapat kita lihat pada gambar, yaitu pada output terdapat pembagian zonasinya, di mana di sini
dapat kita lihat dari gambar bahwa umumnya untuk ruangan yang bersifat publik itu letaknya diletakkan di bagian depan dari ruangan bangunan. Sedangkan untuk ruangan yang umumnya bersifat servis itu diletakkan di area belakang dari bangunan. Begitupun juga untuk area privat dan untuk area semi publik. Adapun di sini untuk area publik itu saya berikan simbol warna kuning, untuk area privat dengan simbol warna abu-abu, untuk area semi publik dengan simbol warna merah, area servis dengan simbol warna hijau, dan untuk sirkulasi dengan simbol warna putih. Konsep bentuk bangunan. Pada konsep bentuk bangunan ini, kita akan merancang bagaimana bentuk bangunan kita nantinya terhadap site yang ada berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari konsep-konsep sebelumnya, di mana di konsep bentuk ini dengan dasar pertimbangan seperti bentuk dari ukuran tapak, orientasi tapak, kebutuhan ruang dari pengguna bangunan, serta orientasi matahari dan arah angin. Kemudian di mana di sini dapat kita lihat pada analisis dari konsep ini, kita akan melihat bagaimana proses-proses dari pembentukan bentuk bangunan ini. Di mana pertama-tama kita akan melihat dulu bagaimana bentuk dari tapak kita. Misalnya saja di sini untuk tapak yang saya gunakan bentuknya itu berbentuk trapesium. Adapun setelah itu kita akan menambahkan sirkulasi di tapak tersebut. Kemudian kita akan memunculkan bentuk dasarnya terlebih dahulu, dimana setelah kita memunculkan bentuk dasar, di sini saya melakukan pemotongan pada setiap sudut dari bentuk dasar ini, yaitu memotong. Kemudian dari potongan tersebut akan saya kembali tambahkan massa, dimana untuk sisi depannya juga saya berikan tambahan massa untuk memenuhi kebutuhan ruang pada bangunan. Kemudian saya melakukan pemotongan pada sisi depan pada bagian tengah, yaitu membentuk setengah lingkaran untuk mendukung bentuk dari bangunan. Kemudian itu saya menambahkan massa pada sisi tengah dari bangunan ini untuk memenuhi kebutuhan ruang serta untuk bentuk bangunan. Kemudian memotong bagian depan serta sisi kanan dan kiri bangunan sebagai sirkulasi serta membentuk struktur miring pada sisi depan, kiri, dan kanan sebagai solusi terhadap masalah orientasi matahari pada konsep analisis set sebelumnya. Adapun di sini dapat kita lihat bentuk dasar akhir dari bentuk bangunan kafe dan resto ini. Adapun di sini pada output konsep ini dapat kita lihat bentuk dari bangunan kafe dan resto ini, di mana di sini dijelaskan bahwa konsep morfologi itu merupakan suatu konsep tentang bentuk, di mana konsep ini pertama kali dimulai atau dikenal pada masa Renaissance, yaitu pada masa ditemukannya daerah-daerah baru dengan flora dan fauna yang beragam, di mana dalam perkembangannya itu akan terbentuklah, mulailah dibentuk satu bangunan dengan bentuk dan pola struktur suatu objek. Tetapi dalam perkembangannya atau dalam pemahamannya itu tentang evolusi dan transformasi atau metamorfosa, di mana kemudian dijelaskan bahwa konsep morfologi ini memperlihatkan transformasi dan metamorfosa dan morfologi dari suatu bentuk. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa untuk konsep morfologi di konsep bangunan kafe dan resto ini saya mengambil bentuk dari hewan kura-kura, di mana pemilihan konsep bentuk ini didasarkan dari fungsi bangunan, di mana dari fungsi bangunan itu saya lihat dari filosofi hewan kura-kura, yaitu seperti fokus pada tujuan, tidak mudah goyah dan pantang menyerah. Mengapa menurut saya dari filosofi ini cocok untuk dijadikan filosofi dari hewan kura-kura ini mendasari saya untuk mengambil bentuknya untuk dijadikan bentuk dari konsep kafe dan resto ini, karena dari filosofi kura-kura itu tadi saya menganggap bahwa filosofi kura-kura itu cocok untuk dalam
bisnis kuliner seperti kafe dan resto misalnya, kita itu harus fokus pada tujuan kita. Mengapa misalnya dalam membangun suatu bisnis kita itu harus fokus terhadap tujuan kita, bahwa kita ini melakukan bisnis ini agar nantinya kita tuh misalnya harus sukses atau lain-lainnya. Kemudian tidak mudah goyah serta pantang menyerah. Di sini maksudnya adalah dalam berbisnis kuliner ini telah banyak orang yang melakukannya. Mungkin saja bisnisnya itu lebih bagus atau lebih ramai dari bisnis kita, dimana nantinya dalam prosesnya ini kita tidak boleh goyah. Misalnya kita tidak boleh iri atau misalnya mencut kepada bisnis orang lain apabila bisnisnya itu lebih sukses dari bisnis kita, dimana kita tidak boleh menyerah dan harus fokus pada tujuan kita dan terus menjalankan bisnis yang kita jalankan ini. Mungkin itu dasar dari pembentukan atau pemilihan dari konsep bentuk kura-kura ini. Adapun di sini dapat kita lihat pada ilustrasi bentuk bangunannya, yaitu saya memilih model atap dengan model yang bercirikan arsitektur tropis dikarenakan lokasi set yang berada di daerah yang beriklim tropis. Kemudian adanya penggunaan struktur miring pada bangunan dan penggunaan bukaan-bukaan pada bangunan serta adanya area rooftop pada bangunan. Konsep tata ruang dalam. Pada konsep tata ruang dalam ini, kita akan melakukan perencanaan dalam pemilihan material interior ruang dalam bangunan yang menyesuaikan fungsi dan estetika serta kondisi ruang dalam bangunan, di mana kita melihat dari jenis dan fungsi material, bagaimana penerapannya dalam ruangan, bagaimana nilai estetika material tersebut, serta kenyamanan dalam ruang. Adapun material yang dipilih pun juga harus berkualitas serta tahan lama, fungsinya tepat guna, serta material memiliki nilai estetika yang baik. Selain itu, material yang dipilih pun juga harus memberikan rasa nyaman terhadap pengguna bangunan. Adapun di sini dapat kita lihat pada analisis, yaitu material-material yang digunakan dalam tata ruang dalam pada bangunan ini. Untuk material lantai, saya memilih material lantai keramik dan lantai kayu. Material lantai keramik ini memiliki keunggulan seperti kuat dan tahan lama, daya serap airnya rendah, serta tersedia dalam berbagai ukuran, motif, dan bentuk yang atau warna yang beragam, di mana untuk material ini cocok diletakkan atau diaplikasikan pada area kafe, dapur, serta WC. Kemudian untuk lantai kayu, yang dimana lantai kayu ini merupakan salah satu unsur dekoratif yang diaplikasikan pada berbagai bangunan seperti hotel, restoran, kafe, hingga rumah pribadi, di mana lantai ini mudah untuk dibersihkan, higienis, kokoh dan tahan lama, serta berdampak bagus untuk kesehatan tubuh, di mana material ini cocok untuk diletakkan pada area kafe, bar, dan rooftop. Kemudian untuk material dinding, yaitu saya menggunakan bata hebel, di mana bata hebel ini memiliki ketahanan yang lebih baik dari bata merah serta bobot yang ringan dibandingkan dengan batako. Selain itu, material ini juga tahan air dan kedap suara, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai material dinding pada bangunan seperti kafe dan restoran. Kemudian kaca tempered, di mana kaca ini lebih kuat dan lebih aman dibandingkan kaca biasa karena ia tahan terhadap angin, tekanan air, benturan, dan perubahan temperatur yang tinggi. Kemudian untuk material atap dan plafon, saya menggunakan material atap yaitu atap bitumen, di mana pemilihan atap bitumen ini karena atap ini memiliki bobot yang lebih ringan, daya tahan sangat baik dan kuat, kedap suara, serta mudah dibentuk. Kemudian untuk material plafon, saya menggunakan plafon PVC, di mana plafon PVC ini memiliki desain yang lebih menarik, awet dan anti bocor, serta dapat diseragamkan dengan tema ruangan.
Kemudian tanaman. Di sini saya memberikan tanaman karena dalam tata ruang dalam pada bangunan kafe dan resto ini nantinya pada dalam bangunan akan saya letakkan beberapa tanaman-tanaman pada ruangan tersebut, di mana di sini untuk tanaman yang saya pilih yaitu terdapat 4 jenis tanaman, yaitu tanaman pucuk merah, lichen yew, monstera, dan lidah mertua, di mana pucuk merah ini dapat menyerap senyawa karbon dioksida di udara. Selain itu, tanaman pucuk merah ini juga mengandung minyak atsiri sehingga dapat dijadikan sebagai pengharum ruangan alami. Selain itu, untuk tanaman lichen yew, di mana tanaman ini dapat digunakan sebagai tabir atau natural screen sehingga dapat melindungi bangunan dari paparan sinar matahari. Kemudian untuk tanaman monstera, di mana tanaman ini dapat menyerap karbon dioksida dan juga dapat melepaskan oksigen sehingga nantinya ruangan dapat menjadi lebih segar, serta tanaman ini pun juga dapat menyerap zat-zat buruk seperti formaldehida dan sebagai penghias. Kemudian tanaman lidah mertua, di mana tanaman ini dapat mengeluarkan oksigen serta juga dapat membersihkan racun dari udara, serta dapat digunakan juga sebagai tanaman hias. Adapun di sini dapat kita lihat pada output dari konsep ini bagaimana ilustrasi ruangan, di mana di sini saya tampilkan ilustrasi area cafe 1, area cafe 2, ilustrasi area bar, ilustrasi dapur, dan ilustrasi area rooftop. Di mana di sini dari gambar dapat kita lihat bagaimana peletakan dari material-material di analisis tadi, bagaimana peletakan dari lantai keramik, bagaimana peletakan tanaman-tanamannya, bagaimana penggunaan material dinding dan kacanya, dan bagaimana penggunaan dari material-material ini yang akan digunakan di dalam ruangan. Konsep tata ruang luar. Pada konsep tata ruang luar ini sama seperti konsep sebelumnya, yaitu tata ruang dalam, kita pun juga melakukan perencanaan dalam pemilihan material dan komponen tata ruang luar dari bangunan, di mana di sini kita dapat melihat dari bagaimana fungsi dari material itu, apa komponennya, bagaimana jenis materialnya, serta apa manfaatnya bagi lingkungan dan pengguna bangunan, serta kenyamanan pengguna bangunan. Adapun di sini dapat kita lihat pada analisis, dapat kita lihat material-material yang digunakan nantinya untuk dijadikan sebagai tata ruang luar dari bangunan, di mana di sini saya kembali menggunakan tanaman pucuk merah, lichen yew, monstera, dan lidah mertua. Kemudian saya menambahkan tanaman lain seperti tanaman palem kuning, di mana tanaman palem kuning ini juga dapat mereduksi gas polutan baik itu dari asap rokok maupun kendaraan, serta mampu meredam getaran dengan baik sehingga sangat tepat ditanam pada bangunan yang letaknya di sekitar jalan raya, terutama pada bangunan ini karena sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, letak bangunan ini berbatasan langsung dengan jalan raya sehingga penanaman tanaman palem kuning ini sangat tepat untuk digunakan. Kemudian tanaman flamboyan, di mana tanaman atau pohon flamboyan ini dapat menyejukkan udara yang tercemar di perkotaan serta sebagai pohon peneduh dan sebagai penghias. Kemudian tanaman ketapang angsana, di mana tanaman ini dapat memberikan efek sejuk dan nyaman serta melindungi dari terik matahari, angin ataupun debu. Kemudian pemberian lampu taman pada area luar bangunan, di mana lampu taman ini dapat dijadikan sebagai sumber pencahayaan pada malam hari. Kemudian penggunaan paving block, di mana paving block ini digunakan sebagai jalur sirkulasi karena memiliki daya serap yang baik sehingga menghindari munculnya genangan air di permukaan serta dapat membantu persediaan air di dalam tanah.
Kemudian juga ada penggunaan CCTV di area luar bangunan dengan tujuan sebagai keamanan pada bangunan dari tindak kriminalitas, sehingga penghuni dapat terasa aman dan nyaman. Kemudian juga ada keran air, di mana keran air ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna bangunan pada area luar yang berhubungan dengan air. Kemudian diletakkan juga tempat sampah pada area luar bangunan, di mana untuk menjaga kebersihan di area bangunan dengan membuang sampah pada tempatnya, sehingga diletakkanlah tempat sampah pada area-area luar bangunan atau pada titik-titik tertentu di area luar bangunan. Kemudian dapat kita lihat pada output dari konsep ini, yaitu contoh ilustrasi dari peletakan material-material yang telah saya jelaskan pada analisis tadi, yaitu bagaimana peletakan dari CCTV, tempat sampah, lampu taman, penggunaan paving block, serta peletakan tanaman-tanaman yang telah saya jelaskan sebelumnya. Konsep utilitas. Pada konsep utilitas ini, kita akan merancang mengenai sistem utilitas pada bangunan dengan tujuan utama memberikan kenyamanan, keamanan, serta penghematan energi. Dengan dasar pertimbangan seperti jaringan utilitas memenuhi kebutuhan pengguna bangunan, utilitas ramah lingkungan, efisiensi fungsi bangunan, serta kenyamanan dan keamanan pengguna bangunan. Adapun di sini dapat kita lihat pada analisis, yaitu pencahayaan, di mana di sini terdiri dari pencahayaan buatan dan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan diletakkan pada titik luar maupun di dalam bangunan dengan menggunakan lampu LED yang hemat energi. Kemudian untuk pencahayaan alami, yaitu pada bangunan kita mengandalkan bukaan-bukaan yang ada pada bangunan, yaitu misalnya saja jendela. Kemudian plumbing dan sanitasi, di mana pada analisis plumbing dan sanitasi ini terdiri dari air bersih dan air kotor. Pertama, untuk air bersih, yang dimana sumber utama air bersih itu berasal dari PDAM, kemudian juga dengan pengumpulan air hujan, di mana akan dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna bangunan. Kemudian air kotor, sistem pembuangan air kotor dengan mengalirkan air limbah pada septic tank, di mana airnya akan melalui proses pengolahan agar dapat digunakan kembali atau langsung dialirkan ke saluran air kota. Kemudian keamanan, di mana pada sistem keamanan yaitu dengan pemasangan CCTV untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang dimonitor langsung oleh pengguna atau baik itu dilakukan secara lokal maupun melalui internet. Kemudian penghawaan. Penghawaan pada bangunan yaitu adalah dengan mengandalkan bukaan-bukaan pada bangunan atau ventilasi pada bangunan. Kemudian persampahan. Untuk persampahan, di mana sampah sendiri berasal dari bangunan dan oleh pengguna bangunan, di mana sampah ini akan dibuang pada tempat sampah, di mana kemudian sampah tersebut akan diangkut ke TPA atau tempat pembuangan akhir menggunakan truk pengangkut dan dikirim ke bank sampah untuk didaur ulang apabila memungkinkan. Untuk elektrikal, di mana sumber listrik utama berasal dari PLN, sedangkan sumber cadangan apabila terjadi pemadaman listrik dapat digunakan genset. Kemudian komunikasi. Untuk jaringan komunikasi, yaitu dengan memanfaatkan jaringan internet dan telepon dengan mengandalkan fiber telkom, kemudian akan disebarkan di dalam bangunan secara nirkabel menggunakan router dan extender maupun kabel ETP, menggunakan kabel UTP. Adapun di sini dapat dilihat pada output, yaitu bagaimana proses utilitas masuk ke dalam bangunan. Di sini dapat kita lihat ilustrasinya bagaimana jaringan listrik, elektrikal, komunikasi, proses
pembuangan, serta pengolahan air limbah, air bersih, dan lain-lainnya. Kemudian sistem struktur. Pada sistem struktur ini, kita akan merancang suatu konsep sistem struktur yang baik pada bangunan dengan menggunakan bahan yang tepat dan berkualitas dengan tujuan untuk mendukung dan menjaga keamanan dan kekokohan pada bangunan. Yang dimana di sini kita memilih jenis komponen struktur yang digunakan sesuai dengan bentuk bangunan, tahan terhadap cuaca panas, hujan, dan terpaan angin serta guncangan baik dari kegiatan seismik maupun faktor lainnya. Kemudian material pun juga dapat menunjang estetika, kemudian mudah dalam perawatan dan pengerjaan. Adapun di sini dapat kita lihat jenis-jenis komponen atau material-material yang kita gunakan pada sistem struktur, yaitu pertama bata hebel, di mana bata hebel ini sendiri sudah diakui sebagai salah satu material bahan bangunan yang kuat dan efisien, di mana bata hebel ini memiliki bobot dan bentuk yang lebih ringan dengan bata tradisional. Bobotnya pun juga bisa mencapai 3 kali lebih ringan dibandingkan dengan bata merah atau batako, di mana komposisi bahannya pun juga terbuat dari campuran beton. Bata hebel ini tentunya memiliki ketahanan yang sama kuatnya dengan ketahanan material beton. Kedua yaitu baja ringan. Adapun penggunaan material baja ringan ini memiliki kelebihan yaitu memiliki kekuatan tarik yang tinggi namun ringan. Sifatnya liat atau tangguh serta memiliki daktilitas yang bagus, lebih tahan lama dan tahan terhadap karat. Kemudian untuk slope yaitu penggunaan bahan bangunan yang dimana penempatannya itu tepat berada di atas fondasi, dimana slope ini adalah elemen krusial pada struktur dasar bangunan, yang dimana umumnya formasi dari slope ini tersusun dari beton betulang yang horizontal, yang dimana kemudian akan diletakkan di atas fondasi. Kemudian untuk pondasi, di sini digunakan pondasi pur, di mana pondasi ini merupakan jenis pondasi beton yang digunakan untuk kondisi tanah dengan daya dukung tanah atau sigma yaitu 15 sampai 20 kg per cm persegi. Atau di mana pondasi ini biasanya digunakan pada rumah atau bangunan yang berlantai 2 sampai 4 dengan syarat kondisi tanah yang baik dan stabil. Kemudian penggunaan kolom beton bertulang, di mana kolom beton bertulang ini merupakan komponen yang juga sangat penting, di mana agar bangunan itu tidak mudah roboh. Di mana kita ketahui beban sebuah bangunan itu dimulai dari atap, di mana beban atap akan meneruskan beban yang diterimanya ke kolom, di mana seluruh beban yang diterima kolom kemudian akan didistribusikan ke permukaan tanah di bawahnya, di mana besi dan beton sendiri merupakan material yang tahan akan tekanan dan tarikan, yang dimana dengan digabungkannya kedua material ini kemudian akan menjadikan suatu struktur beton yang memungkinkan kolom atau bagian struktur lain seperti slope dan balok bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik pada bangunan. Kemudian plat lantai beton, di mana plat lantai beton ini merupakan lantai yang terbuat dengan pengecoran tulangan dan bagian pendukung lainnya. Dalam proses pembuatan plat lantai beton bertulang umumnya dicor di tempat bertumpu pada balok dan kolom pendukungnya. Kemudian pada output, di sini dapat kita lihat pada output contoh penerapan dari material-material tersebut pada bangunan. Di sini dapat kita lihat contoh ilustrasi gambarnya. Kemudian terdapat juga Ruchika Rainwater System, di mana di sini proses pembuatan Ruchika Rainwater System ini, di mana Ruchika Rainwater System ini sendiri merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memanfaatkan kembali air hujan, di mana proses pemasangan Ruchika Rainwater System ini dilakukan pada area bawah tanah, tepatnya pada area bawah parkir atau area sirkulasi, di mana
pada sistem ini digunakan sebagai resapan air hujan dengan menggunakan satu sistem yang bernama geotextile. Kemudian dapat digunakan juga sebagai tempat penyimpanan air menggunakan suatu sistem yang bernama geomembran, sehingga dapat digunakan kembali pada saat musim kemarau tiba. Itulah tadi pemaparan dari saya terkait konsep perancangan bangunan kafe dan resto. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.